ngomongin film. Let's go. Oke, dan ngomongin film kali ini gak jauh-jauh dari yang sedang terjadi saat ini, yaitu adalah wabah COVID-19 ya. Yang dimana film-film yang gue angkat kali ini adalah 5 film rekomendasi dari gue pribadi ngomongin film tentang wabah yang terjadi di 2020 ini. Jadi langsung aja, yang pertama, Direngget. Film asal Korea Selatan yang mendapatkan skor IMDb yang cukup bagus, yaitu 6,4, dan dibuat di tahun 2012 ini cukup menggambarkan gimana hiruk pikuknya Korea Selatan menghadapi virus yang terjadi di Korea pada saat itu, yang dimana plotnya berjalan dengan cerita bahwa Korea Selatan dikagetkan oleh sebuah penemuan mayat mengenaskan yang mengapung di Sungai Han. Semakin hari penemuan mayat pun semakin banyak. Ternyata hal tersebut diakibatkan oleh sejenis cacing parasit bernama Yongasi, yang dimana Yongasi ini telah bermutasi dan membuat orang-orang yang terjangkit akan bertambah nafsu makannya, dan rasa haus juga akan semakin bertambah, dan kemudian berakhir pada keinginan untuk menceburkan diri ke sungai atau kolam-kolam air terdekat. Dan tentunya menjadi film yang patut ditunggu dan patut ditonton, yang dimana menjadi misteri juga apa yang penyebabnya dan bagaimana bisa terjadi virus itu menularnya, dan bagaimana juga bisa Korea pada saat itu di film ini bisa menangani virus ini dengan vaksinnya. Dan itu cukup relate juga untuk kejadian yang sekarang ini yang terjadi ya, dan tentunya bisa menjadi rekomendasi film yang cukup baik untuk teman-teman semua. Di urutan kelima kali ini ada Direngget, dan selanjutnya untuk urutan yang keempat kali ini gua punya film dengan judul Carriers. Carriers ini film tahun 2010 yang dimana film yang cukup baik juga untuk bisa teman-teman tonton dikarenakan memang cukup relate juga dengan kejadian sekarang, yang dimana film ini sinopsisnya adalah bercerita tentang seorang kakak beradik, yaitu adalah Brian dan Danny, dan dengan Bobby pacarnya Brian dan juga Kate temannya Danny melakukan perjalanan dengan mobilnya dalam rangka menyelamatkan diri ke sebuah kota bernama Turtle Bay, dan kota mereka adalah kota yang sudah terinfeksi dengan epidemi mematikan. Jadi kayak si Brian dan Danny ini punya ide untuk bisa menyelamatkan diri dari kotanya yang udah terkena wabah epidemi dan juga udah banyak korbannya juga, dan dia akhirnya memutuskan untuk naik mobil ke kota bernama Turtle Bay. Dan di film ini juga menceritakan bagaimana susahnya perjalanan ini terjadi, dimana juga bahkan mereka melihat sebuah mobil yang bernama seorang pria Frank dan Jody di tengah jalan yang kehabisan bensin dan meminta mereka untuk membagi sedikit bensin mereka. Dan intinya poinnya adalah bahwa si film ini menceritakan perjalanannya gimana untuk si Brian ini tokoh utama dan juga Danny bisa sampai ke tempat tujuan, yang dimana diyakini bahwa tempat tujuan itu adalah tempat tujuan yang cukup baik, bisa menjauhkan mereka dari virus. Dan tentunya apakah akan berhasil atau tidak, dan juga perjalanannya cukup heroik ya, dimana benar-benar film ini membuat emosi kita naik turun dan roller coaster juga, dan cukup oke juga untuk bisa teman-teman tonton di akhir pekan ini. Dan tentunya cukup relate juga. Dan juga film ini sebenarnya nggak film tentang zombie, jadi kali ini gue nggak mengangkat film-film tentang zombie, tapi karena film yang gue angkat kali ini adalah film-film yang benar-benar 5 film mengenai wabah doang gitu. Jadi benar-benar kayak relate banget untuk kejadian sekarang, dan The Carriers ini ada di urutan keempat untuk bisa teman-teman tonton di akhir minggu ini. Dan berikutnya di urutan ketiga kali ini gue ada film dengan judul The Last Days, yang dimana film ini adalah film asal Spanyol ya, tepatnya kota Barcelona, yang dimana di Spanyol judulnya adalah Los Últimos Días, yang arti sama aja The Last Day, yaitu hari-hari terakhir. Dan juga film ini mendapatkan skor 6,1 di IMDb dan juga menjadi rekomendasi juga untuk teman-teman semua, dikarenakan memang membahas tentang wabah yang cukup mengerikan ya. Dan bedanya wabahnya ini adalah wabah yang cukup fundamental, juga cukup basic banget, yaitu adalah orang-orang pada tahun ini, pada film ini tidak bisa terkena cahaya matahari. Jadi ketika dia keluar rumah, dia selalu pusing dan langsung serangan jantung. Dan virus ini menyerang orang-orang yang pada saat itu umur-umur separuh baya ya, dan jadi nggak ditemukan juga obatnya sampai banyak populasi yang meninggal juga. Dan tentunya cukup menariknya adalah gimana perjalanannya si tokoh utama ini untuk bisa
menghadapi masalah-masalah ya, tentunya dimana di sini ada misi, yaitu misinya tokoh utama ini adalah untuk menemukan istrinya yang hilang gitu, dan tentunya dengan cara bahwa dia nggak boleh terkena sinar matahari, artinya dia harus berada di bawah tanah, dan tentunya menjadi misteri juga apakah si tokoh utama ini berhasil untuk bisa menemukan istrinya yang sedang hamil. Dan patut teman-teman tonton tentunya film ini, The Last Days Ultimos Dies di tahun 2013, untuk menjadi rekomendasi juga untuk teman-teman semua di akhir pekan ini. Dan selanjutnya di film nomor 2 yaitu adalah The Flu. Ini mana film The Flu ini juga cukup terkenal ya di akhir-akhir ini ya, bahkan kemarin sempat ditayangin juga di Trans 7. Dan untuk teman-teman yang belum nonton, gua akan ceritain aja sinopsisnya, di mana si The Flu ini adalah menceritakan tentang wabah H5N1. Ini itu adalah virus flu burung, dan ini juga menggambarkan secara detail juga bagaimana virus ini menyebar, yang tentunya juga menjadi edukasi juga tentang virus ya. Dan tentunya juga menggambarkan bagaimana pemerintah Korea Selatan di sini untuk bisa menemukan vaksin dan untuk bisa menyembuhkan rakyatnya. Dan tentunya cukup seru dikarenakan memang cukup relate juga untuk kejadian saat ini, wabah COVID-19 saat ini, dan tentunya bisa teman-teman tonton untuk menemani teman-teman semua di akhir pekan ini. Dan selanjutnya rekomendasi film yang paling utama, yang paling terakhir, yaitu adalah film dari Amerika, yaitu adalah Contagion. Ya, dimana film The Contagion ini adalah film yang membahas tentang epidemi virus dari Hong Kong, yang benar-benar ini ceritanya hampir gue bisa bilang 100% relate ya. Dan bahkan untuk kejadiannya juga sama, yaitu di wilayah Cina daratan, yang dimana sebenarnya ini lebih tepatnya di Hong Kong untuk di film ini, The Contagion, yang juga mengangkat isu bahwa virusnya berasal dari kelelawar, dan tentunya sama juga dengan virus COVID-19 saat ini, dan benar-benar relate sampai penyebarannya juga harus cuci tangan, dan juga kayaknya benar-benar film yang menggambarkan secara persis di mana terjadinya wabah COVID-19 saat ini. Dan tentunya bisa teman-teman tonton juga untuk bahan edukasi juga, yang dimana film-film Amerika ini terkenal memang untuk urusan edukasinya cukup oke. Dan bahkan juga film ini menggambarkan dari 5 sudut pandang yang berbeda, yaitu yang pertama ada dari sudut pandang dari CDC, di mana di situ adalah kayak Menteri Kesehatannya Amerika, dan selanjutnya ada dari sudut pandang agen lapangannya CDC, dan ada sudut pandangnya dari WHO. Dan di sini juga kita bisa melihat dari sudut pandang korban tentunya, di mana suami istri. Dan ini benar-benar film yang menggambarkan secara keseluruhan bagaimana wabah ini terjadi dan bagaimana jalan ceritanya bisa berjalan dengan sungguh relate. Dan juga di sini bisa kita lihat juga dari perspektif dari konspirator, dan tentunya ini benar-benar film yang secara keseluruhan menggambarkan bagaimana wabah ini terjadi. Dan tentunya harus teman-teman tonton untuk yang urutan pertama ini, The Contagion, film tahun 2011, dan juga bisa menjadi menemani teman-teman semua gitu di dalam melaksanakan work from home, dan juga dalam melaksanakan lockdown teman-teman semua di rumah. Dan juga untuk itu berikut 5 film rekomendasi dari ngomongin film kali ini. Dan tentunya seperti biasa gue selalu menyarankan untuk teman-teman semua bisa dapat menjaga kesehatan, tentunya menjaga kebersihan, higienis, untuk dapat selalu cuci tangan, dan juga untuk dapat selalu berhati-hati dalam menjalani aktivitas dikarenakan memang lagi banyak wabah. Dan untuk itu kayaknya itu aja untuk informasi gue kali ini. Untuk teman-teman semua, stay safe, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan. Dan kayaknya itu aja untuk rekomendasi film yang bisa gue kasih kali ini, dan tentunya semoga menjadi info yang menarik untuk teman-teman semua. Dan kayaknya itu aja untuk informasi yang bisa gue kasih. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman yang udah ngikutin konten ini. Dan untuk teman-teman yang ngerasa konten ini cukup baik, nanti bisa gue lanjutin lagi untuk banyak film yang pengen gue rekomendasiin sebenarnya. Di antaranya ada film horror terbaik menurut ngomongin film, dan juga ada film perang terbaik, dan ada film sci-fi terbaik, dan film luar angkasa terbaik, dan ada film masa depan terbaik. Dan kayaknya seru kalau untuk dibahas di konten ini. Jadi untuk itu kayaknya itu aja informasi bisa gue kasih. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Tiga Irsyad. Peace out.